Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah kecerdasan buatan dengan tema AI with Prolog yang berjudul Implementasi Section 5 Prolog sebagai bahasa pemrograman Artificial Intelligence pada proses pemecahan masalah. Nah, kelompok kami beranggotakan Muhammad Hilmi Padilah dengan NPM 207006055, kemudian Firman Maulana dengan NPM 207006058, kemudian saya sendiri Farid Sidki dengan NPM 207006033, dan Maulana Deki Rahman dengan NPM 207006036. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulana Deki Rahman. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja, cara unduh dan instalasi tools. Langkah pertama, kita mengunjungi web resminya di www.swiprolog.org. Next. Lalu klik tombol download yang bersebelahan dengan home, kemudian klik Swift Prolog. Maka halaman web baru akan terbuka, kemudian klik pada stable release. Nah, di bawah binaries ada dua stable release untuk Windows. Klik yang sesuai dengan konfigurasi sistem yang digunakan. Dalam hal ini kami menggunakan versi yang 64 bit. Setelah diklik, maka akan tampil halaman seperti berikut. Kemudian centang I understand, lalu klik tautan unduhan. Maka file akan diunduh secara otomatis. Setelah file tersebut sudah di-download, lalu kita install dengan cara klik kanan pada file, lalu run as administrator, kemudian klik yes untuk memberi izin akses. Maka layar setup akan muncul. Klik next. Berikutnya adalah perjanjian lisensi. Langsung saja klik I agree. Berikut adalah opsi untuk penginstalan. Di sini kami memilih yang add SwiPL to the system path for all user. Lalu klik centang yang create SwiPL desktop icon, lalu klik next. Selanjutnya memilih driver yang untuk penginstalan. Kami menggunakan yang default, yaitu di destination folder C. Lalu klik next. Layar selanjutnya adalah memilih folder menu start. Langsung saja di sini klik tombol next. Kemudian memilih komponen, karena semua komponen sudah dicentang, langsung saja kita klik install. Maka proses instalasi pun akan berlangsung, waktunya kurang dari 1 menit. Next. Kalau proses install sudah beres, lalu langkah terakhir klik finish. Nah, maka aplikasi Swift Prolog tersebut sudah berhasil diinstal pada desktop kita. Next. Berikut adalah antarmuka dari aplikasi Swift Prolog yang sudah kita install sebelumnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Deki. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hilmi Padilah. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, terima kasih atas waktunya. Penjelasan selanjutnya itu mengenai pengenalan lingkungan kerja tools. Next. Sebelum kita menyentuh apa itu tools Swift Prolog, kita harus tahu lingkungan Swift Prolog tersebut terlebih dahulu.
Ya, kita harus tahu bahwa apa itu prolog. Prolog adalah bahasa pemrograman yang deklaratif. Dalam prolog, komputer tidak melakukan sintaks membaca sintaks baris demi baris, dan bahasa pemrograman prolog ini berisi deskripsi situasi berdasarkan fakta-fakta yang ada. Pada prolog, compiler akan memberikan solusi akan permasalahan yang dihadapi. Karena hal-hal tersebut, prolog bisa digunakan dalam mengembangkan sebuah artificial intelligence. Nah, tools yang dipakai pada prolog kali ini yaitu adalah sweep prolog yang biasa digunakan oleh programmer prolog. Next. Ya, terus pembahasan selanjutnya adalah deskripsi persoalan kasus. Next. Nah, contoh kasus yang akan diselesaikan itu adalah kelayakan berkendara. Deskripsi kasusnya adalah nanti akan diciptakan suatu sistem untuk mempermudah polisi dalam menentukan kelayakan berkendara dari seorang pengendara. Sistem ini diimplementasikan menggunakan section fact prolog yang berisi data atau fact dan rules yang menentukan kelayakan pengendara dalam mengendarai kendaraannya. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ilmi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang deskripsi solusi penyelesaian kasus. Nah, tahap penyelesaian untuk menyelesaikan kasus ini akan dimulai dari problem solving agent yang akan melakukan pencarian untuk permasalahan tersebut yang disesuaikan dengan perumusan tujuan. Nah, kemudian penyelesaian masalah ini dilakukan berdasarkan referensi data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Problem solving agent melakukan definisi elemen dari problem dan solution. Maka problem solving agent akan memilih dan mencari beberapa pilihan referensi dari kemungkinan tahapan penyelesaian masalah. Nah, kemudian untuk diagram alir prolognya yaitu nanti dimulai, kemudian mendeklarasikan predikat, kemudian mendefinisikan relasi sesuai fakta, kemudian mendefinisikan relasi sesuai rules atau aturan, kemudian recursive rules. Selanjutnya maka prolog akan bertanya gitu, jika jawabannya no atau tidak, maka akan diulang kembali kepada definisi relasi sesuai fakta. Jika jawabannya yes atau iya, maka akan menemukan jawaban dan selesai. Nah, section fact adalah kumpulan fakta dan aturan yang dapat digunakan kembali pada saat proses pencocokan jawaban yang sedang berlangsung. Pada penelitian ini, kelompok kami melakukan deklarasi fact berdasarkan pada parameter objek. Proses ini dilakukan dengan metode filtering di mana prolog mencari jawaban dengan berdasarkan parameter mana yang menjadi acuan. Acuan yang dipakai merupakan salah satu parameter kategori dari objek yang dideklarasikan. Semisal kategori 1 terdiri dari objek A, objek B, dan objek C. Nah, berikut proses penerapan section fact pada kasus kami dengan menggunakan bahasa pemrograman prolog. Nah, setelah itu maka kita akan mendeklarasikan objek dan juga mendeklarasikan aturan. Proses deklarasi ini kemudian digunakan untuk melakukan proses filtering terhadap kategori yang ditentukan. Hasil yang didapat merupakan list data referensi dengan kategori objek license. Nah, ini pengimplementasian pada pemrograman prolognya. Yang pertama, pada section domain diperkenalkan objek kendaraan dari nama sebagai data yang memiliki file tipe simbol, SIM memiliki file tipe string. Common list pada domain digunakan untuk menampilkan data referensi berdasarkan fact yang sudah dikumpulkan. Nah, kemudian pada predicates menampilkan struktur atau bentuk dari data yang akan ditampilkan di clause. Predikat menampilkan struktur hubungan atau relasi antar objek pada clause.
penambahan common non-that term pada predicates digunakan karena memungkinkan pada bagian ini untuk dapat menampilkan jawaban lebih dari satu jawaban yang akan muncul. Nah, kemudian pada section clause akan dideklarasikan kumpulan fact atau fakta yang nanti akan dijadikan sebagai data referensi. Nah, sedangkan untuk menentukan jawaban, maka kita harus memberikan sebuah rules atau aturan gitu. Nah, rules ini merupakan syarat atau aturan yang menyeleksi fakta berdasarkan relasi untuk jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Pada pemrograman prolog, biasanya ditandai atau disimbolkan dengan titik 2 strip. Nah, pada kasus ini mempunyai tujuan untuk menerapkan section fact dengan menampilkan semua data yang sesuai dengan kategori yang dipersyaratkan, yaitu layak berkendara. Kemudian, penerapan kasus menggunakan tools akan didemonstrasikan oleh Firman Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tutorial sederhana tentang kasus penentuan kelayakan berkendara di jalan menggunakan software SWI Prolog untuk memenuhi tugas kecerdasan buatan. Untuk konsepnya yaitu seperti berikut. Untuk menentukan kelengkapan kelayakan berkendara, maka perlu dibuat beberapa objek seperti jenis kendaraan, identitas atau nama, dan SIM sebagai dari kategori kelengkapan berkendara. Dan nantinya SIM akan bagi menjadi dua, yaitu license dan no license. Langsung saja masuk ke SWI Prolognya, kemudian klik File, terus New, dan kita beri untuk nama filenya sebagai contoh. Pada bagian ini yaitu mendefinisikan fakta-fakta dan rules atau peraturan. Di sini saya sebelumnya sudah mendefinisikan fakta dan rulesnya, jadi akan copy saja ini. Yang pertama yaitu kelengkapan berkendara yang punya objek, 3 objek. Yang pertama jenis kendaraan, kemudian identitas, dan SIM. Kemudian pada bagian rules untuk menentukan jawaban. Ada 2 rules yang didefinisikan yaitu layak berkendara dan tidak layak berkendara. Untuk rules yang pertama, layak berkendara menghasilkan rule jika kelengkapan berkendara memiliki SIM A atau SIM C, dan tidak layak berkendara jika kelengkapan berkendara no license atau pilot license. Untuk menjalankan file tersebut, kita buka kembali software SWI Prolognya, klik pada file, kemudian pilih console. Selanjutnya, misal kita ingin mengetahui untuk kelengkapan berkendara dari Joko. Maka kelengkapan berkendara. Kemudian variabel pertama bisa nama kendaraan. Untuk variabel di sini bisa bebas. Kemudian namanya dan variabel SIM. Titik enter. Maka akan muncul variabel kendaraan yaitu Avanza dan SIM-nya A. Contoh lain misal untuk Badu yaitu kendaraannya Beat dan SIM C. Contoh selanjutnya kita coba ketikkan rules. Yang pertama yaitu layak berkendara.
kendaraan dan alamat. Dari variabel tersebut akan memunculkan kendaraannya, yaitu Avanza, dan namanya. Kita klik titik koma, maka akan muncul variabel-variabel selanjutnya dan seterusnya. Itu variabel tersebut berasal dari fakta-fakta yang sudah didefinisikan sebelumnya. Selanjutnya untuk yang tidak layak, itu ada kendaraan beca dengan atas nama Anton dan kendaraan pesawat untuk nama Adi, yaitu no license dan pilot license. Misal kita tidak mengetahui kenapa Anton tidak layak berkendara, tinggal kita cek dari kelengkapan berkendara. Bisa dilihat dari kelengkapan berkendara atas nama Anton, yaitu kendaraannya itu beca dan SIM-nya no license. Mungkin sekian tutorial dari saya. Terima kasih Firman. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila mana terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.